Hai semua, kembali lagi di tutorial data struktur dan algoritma. Di video kali ini, kita akan melanjutkan tutorial kita, di mana kita akan kembali lagi belajar sorting. Melanjutkan yang sebelumnya kan bubble sort ya. Nah, kita akan melanjutkan sorting lagi, di mana kali ini kita akan belajar mengenai selection sort, teman-teman. Nah, jadi apa itu selection sort? Saya seperti biasa, saya dan nanya ke ChatGPT. Selection sort adalah algoritma pengurutan sederhana berbasis perbandingan yang bekerja dengan membagi daftar input menjadi dua bagian, bagian terurut dan bagian belum terurut. Algoritma ini secara berulang memilih elemen minimum atau maksimum tergantung pada urutan pengurutan dari bagian belum terurut dan memindahkannya ke bagian ke akhir bagian terurut. Jadi dari yang belum berurutan ke yang berurutan. Proses ini diulang sampai seluruh daftar terurut. Kayaknya mungkin terkesan agak membingungkan ya, karena dari tadi terurut terurut gitu gitu gitu, gitu terus ya. Nah, ini ada contohnya, misalkan ini array awalnya, bisa nanti ini array akhirnya. Nah, di akhir selection sort memiliki kompleksitas waktu ON, dia sama seperti bubble sort karena memang dia itu ngelakuin dua buah for loop, di mana n adalah jumlah elemen dalam daftar. Ini bukanlah algoritma pengurutan yang paling efisien untuk dataset besar, tapi mudah dipahami dan diimplementasikan. Nah, walaupun selection sort ini memang apa namanya, pada dasarnya ya dia itu tidak jauh berbeda dengan bubble sort. Dia ini juga bukanlah algoritma yang pengurutan efisien, namun dia ini lebih baik dari bubble sort dalam dalam ini deh, perbandingan elemennya deh. Oke, mungkin kita langsung coding aja biar teman-teman nggak kebingungan lagi ya. Kalian bingung ya, nih nggak ada gambaran. Di sini saya sintaknya masih kayak video di bubble sort. Saya nggak ngubah apa-apa, array-nya juga masih sama, dan juga masih ada n untuk size dari array-nya. Paling saya cuma ubah nama function-nya aja, yang awalnya bubble sort menjadi selection sort. Oke, langsung saja, ini masih sama ya, saya masih nge-passing parameter, ini size-nya dan sebagainya. Nah, pertama, kita bakal bikin for loop pertama. Ini i sama dengan 0, selama i kurang daripada size, ini di increment, gitu. Oke. Nah, lalu di sini kita bikin variable, teman-teman. Di sini teman-teman bisa ngasih nama bebas, namun di sini saya kasih nama min idx, atau ini juga merepresentasikan minimum index. Jadi nantinya min index ini akan mencari indeks mana sih yang elemennya itu paling kecil, teman-teman, di dalam array-nya, gitu. Ini kita kasih value i, karena kan di awal-awal dia mulainya dari 0 ya kan, i-nya kan 0. Lalu kita cek for, kita ngelakuin for loop kedua, for in j sama dengan i plus 1, ini nantinya untuk elemen di sebelahnya, selama j kurang daripada size, j increment. Nah, baru di sini kita ngelakuin perbandingan, gitu ya. If array ke j itu lebih kecil daripada array ke min idx, sorry, kenapa minimum, min idx. Nah, kita mau tukar jadi min idx sama dengan j. Oke, ini teman-teman aneh nih. Kan biasanya di bubble sort kita langsung nge-swap ya, ngeubah elemennya. Namun kita malah mengganti value min idx-nya. Nah, kenapa demikian? Mungkin kita bisa coba ada gambaran array-nya di sini. Mungkin di sini aja kali ya perbandingannya. Saya kasih ininya. Kita punya array kita ada 3, 4, 2, 5, 1. Nah, ini array kita. Nah, awal-awal i itu kan 0. Berarti otomatis min index juga 0. Nah, seperti biasa, array indeksnya selalu dimulai dari 0, teman-teman. Jadi, awal-awal dia kan pasti ngecek dari 3, ya kan? Lalu di for loop kedua, nah, dia bakal ngelakuin for loop lagi, dimana i plus 1. 0 ditambah 1 kan 1. Jadi otomatis ini di elemen sebelahnya 3, itu adalah 4. Nah, di sini kita cek jika elemen yang ada di indeks ke j kurang dari elemen yang ada di min idx, ya kan? Dimana ini kan kalau kita cek min index kan masih 0, jadi otomatis 3, ya kan? Kalau ada elemen yang lebih kecil dari 3, kita tukar posisi yang ada di min index ini, itu maksudnya kita
tukar posisinya, lebih tepatnya indeksnya. Jadi min indeks ini nantinya ibaratnya kita nyari nih, mana elemen atau indeks elemen yang elemennya itu paling kecil, teman-teman. Jadi nantinya kita ubah deh min indeksnya. Jadi di sini kan dia yang jalan kan J ya, pertama 3. 3 kurang dari 4, betul. Jadi kita ubah min indeksnya. Ya tetap di sini juga gitu kan. Nah, pas ketemu 2, ya kan, 2 kurang sorry, maksudnya bukan 3 kurang dari 4, maksudnya 4 kurang dari 3 salah gitu kan, di-skip ya. Karena kan yang jalan kan yang J, sorry, bukan yang 3. Nah, setelah itu 2 kurang dari 4, nah betul nih, ini true. Maka dari itu min dx pun pindah ke sini. Gitu. Jadi sekarang indeks atau mungkin lebih tepatnya elemen dengan indeks, sorry, maksudnya elemen paling kecil sekarang berada di indeks yang ada di 2, dimana kalau kita hitung ini kan 0, ini 1, ini 2 gitu teman-teman. Jadi kita pindahkan nih si min indeks ini yang awal 3 ke 2 gitu. Setelah itu dia loop lagi y-nya. Nah, ini kan berarti sekarang ini 2 kan, ini kan apa namanya, recommend index kan udah dipindah nih. Nah sekarang D-nya 5 nih, 5 lebih kecil dari 2, enggak. Nah pas ketemu 1, betul lebih kecil dari 2, ya betul. Maka dari itu dipindah lagi. Jadi sekarang ini indexnya awal dari 2, sekarang pindah ke 1 teman-teman. Gitu. Jadi kita udah nemuin nih, di dalam array kita, elemen yang paling terkecil berada di indeks 1, di mana dia di 4. Indeks ke-4, elemen 1. Gitu. Nah, setelah kita ngelakuin loop ini kan udah kelar nih. Ya kan? Nah, baru deh kita tuker elemennya gitu. Jadi kita tuker dengan yang paling depan. Jadi kita bikin variable temporary dulu seperti biasa. Temporary temp array ke i. Lalu kita tukar elemen array ke i, di mana array yang paling depan sama ke array ke min idx. Min idx. Lalu array ke min idx kita tukar sama temp. Gitu teman-teman. Sorry, ini bukan di sini ya, harusnya di luar for loop-nya. Nah, di sini nih. Sorry, ini agak salah. Nah, oke, sip. Jadi setelah kita udah dapat nih angka dengan sorry, maksudnya lebih tepatnya indeks dengan elemen paling kecil yaitu 1, barulah kita tukar dia dengan elemen yang ada paling depan. Karena kan ketika ini berjalan sampai kelar, ini kan masih 0 kan? Ya kan, karena kan dia tuh nunggu ini kelar semua, baru nanti ini di increment. Nah, masih 0, itu tuker deh sama dia yang paling depan, teman-teman. Jadi ini sekarang 3-nya kita tuker sama 1. Jadi 1, 4, 4, 2, 5, 3. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang Y-nya di increment kan? Y-nya di increment nih. Y-nya 1 sekarang. 1. Nah, Y-nya 1 ditambah 1, 2. Jadi sekarang kita ngecek yang 4 sama 2, teman-teman. Nah, 2 lebih kecil dari 4 ya kan? Dipindahin min indexnya. Habis itu 5 lebih kecil dari 2, enggak. 3 lebih kecil dari 2, enggak. Nah, setelah itu kita tukar. Jadi sekarang 1, 2, 4, 5, 3. Oke. Lanjut lagi, I-nya di increment sekarang 2. Ini berarti ngecek yang ini ya kan? 4 lebih kecil, sorry, maksudnya 5 lebih kecil dari sebentar teman-teman. Oke, sorry, maaf. 5 lebih kecil dari 4, enggak, ya kan? Nah, setelah itu 3 lebih kecil dari 5, ya betul, pindah, tukar jadi 1, 2, 4, 3, 5. Di increment lagi. Increment 2 sekarang 3, ya kan? Jadi 0, 1, 2, 3, ya kan? Berarti dia ada di bagian sini ya. Ini kan 2, 3, ya benar. Jadi pas dia cek di sini 3, ya kan, 3 lebih kecil dari 4, ya betul, tukar. Habis itu 5 lebih kecil dari 4, enggak, false, berarti dia skip. Jadi sekarang 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman. Itu jadi sudah terurut. Kalau misalnya saya jalanin make, nah ya kan, 1, 2, 3, 4, 5 gitu teman-teman. Jadi intinya selection short ini dia tuh nyari indeks yang elemennya paling kecil. Makanya
kalau misalnya teman-teman baca tadi ya, di contoh di ChatGPT, nah, jadi membagi menjadi 2 inputan, bener banget. Karena, si selection sort ini, codingannya, kan ketika kita nemu indeks yang paling kecil, nanti kan sama dia kan bakal dia pindah nih ke bagian yang benernya, ibaratnya ibaratnya bagian yang terurut. Jadi pas dia dipindahin itu nanti sama kita tuh kelihatan mana bagian yang terurut dan bagian yang belum terurut. Jadi maka dari itu memang selection sort ini seperti yang dijelaskan di ChatGPT memang dia itu membagi daftar input menjadi dua bagian yang terurut dan juga belum terurut. Lalu nantinya algoritma ini secara berulang memilih elemen minimum atau maksimum tergantung mulai ngurutnya dari mana gitu teman-teman. Jadi ini adalah contoh sederhana untuk codingan selection sort dan selection sort juga berjalan di time complexity O n square n square O n pangkat 2 gitu teman-teman. Oke, jadi itu dia contoh sederhana dari algoritma sorting selection sort. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.